Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Haul Kiai Haji Soleh Darat yang ke-124 mengundang atensi dari berbagai pihak. Pasalnya berbagai tokoh agama serta masyarakat turut serta hadir untuk mengikuti jalannya acara tersebut. Selain itu, Kiai Haji Soleh Darat juga diusulkan menjadi pahlawan nasional. Haul Kiai Haji Soleh Darat ke-124 yang diselenggarakan 19 April 2024 mengundang atensi dari masyarakat. Pasalnya, Wali Kota Semarang Hefyarita Gunaryanti Rahayu dengan tekad yang kuat mengarahkan langkah Kota Semarang menuju salah satu destinasi wisata religi terkemuka di Jawa Tengah. Hal itu juga ia sampaikan di pendopo makam Kiai Haji Soleh Darat. Mungkin yang tahun ini agak berbeda karena sudah dimulainya bagaimana proses untuk beliau ini menjadi pahlawan nasional. Karena beliau ini adalah salah satu tokoh pergerakan yang bagaimana di Kota Semarang ini bisa menjadi seperti ini. Dan awal-awal untuk bagaimana menghormati beliau, bagaimana mengenang beliau, alhamdulillah hari ini bisa oleh pemerintah Kota Semarang sesuai dengan kersanipun para yai untuk menjadikan jalan ini menjadi jalan Soleh Darat. Dan tadi saya sudah minta pada Disub, insya Allah hari ini bisa diproses dan nanti kami menunggu untuk prosesi penamaan atau mungkin launchingnya atau seremoninya. Tapi insya Allah hari ini sudah berproses untuk menjadi namanya Jalan Soleh Darat. Yang kedua adalah juga proses bagaimana saya sih berkeinginan karena ini kan era digitalisasi. Sehingga nanti kami akan koordinasi dengan atau saya minta pada Dinas Kominfo untuk membuat di sini semacam barcode gitu ya. Jadi anak-anak kita, generasi kita ini bisa tahu Mbah Soleh Darat ini bagaimana dulu berjuang, bagaimana sebelum tahun beliau wafat 1903 itu beliau bagaimana menjadikan Islam ini sejarahnya, dan beliau juga menjadi guru dari para tokoh-tokoh nasional gitu ya, sehingga anak-anak kita ini tahu, karena namanya anak-anak sekarang era digitalisasi pasti membutuhkan kesesuaian dengan anak-anak atau generasi milenial dan sebagainya. Hadir dalam kesempatan tersebut, pengurus cabang NU Kota Semarang, baik Tanfiziah maupun Syuriah serta para kiai, ulama, zuriyah Kiai Haji Soleh Darat, tamu undangan dan masyarakat dari berbagai daerah. Adapun Maido Hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Hadlor Ihsan dan Dr. Ahmad Ginajar Sya'ban. Selain itu, dalam rangkaian acara Haul ke-124 Kiai Haji Soleh Darat, Ketua Umum Kopi Soda Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Muzahidin MA yang lebih akrab disapa Gus In'am menyampaikan bahwa di tahun ini Kiai Haji Soleh Darat diusulkan sebagai pahlawan nasional yang menggerakkan jiwa nasionalis. Alhamdulillah pada tahun ini ada kebahagiaan tersendiri bagi kami para pecinta Kiai Soleh Darat, Kopi Soda maupun PCNU, Jamaah Pengajian Ahad Pagi dan semua para pecinta Kiai Soleh Darat, karena insya Allah pada tahun ini akan kita usulkan Kiai Soleh Darat sebagai pahlawan nasional, salah satu calon pahlawan nasional yang nanti pada zuhur akan kita adakan seminar nasional terkait dengan jiwa nasionalisme beliau yang dibangun sejak zaman Belanda, yang kemudian beliau menelurkan murid-murid yang luar biasa, yang saat ini juga mereka sudah menyandang gelar pahlawan nasional. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Ibu R.A. Kartini, yang semuanya sudah menyandang gelar pahlawan. Tahun ini kami dari PCNU Kota Semarang dan seluruh para mukhibin sekaligus Pemkot Kota Semarang yang nanti akan di backup oleh Pemkot Kota Semarang akan segera mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai calon pahlawan nasional yang menggerakkan nasionalisme di Indonesia dengan memberikan pemikiran-pemikiran nasionalisme melalui para murid-muridnya, sehingga tercetuslah resolusi jihad
oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang itu beliau adalah santrinya Kiai Haji Sholeh Darat. Demikian. Untuk harapan hal-hal ke depan tuh? Harapan hal ke depan kami berharap tetap bisa berjalan dengan lancar dan kami berterima kasih kepada para zairin zairot yang selalu menghadiri hall yang ada di Mergota ini maupun yang ada di Masjid Kiai Sholeh Darat, dan kami juga sangat berharap dan berterima kasih kepada Pemkot Kota Semarang yang telah membackup acara hall ini sekaligus renovasi makam ini. Ini semua adalah dana dari pemerintah Kota Semarang yang menghabiskan kurang lebih 1.800.000.000. Pesta Lomban merupakan sebuah tradisi larungan kepala kerbau yang ada di Kabupaten Jepara. Acara ini juga menjadi primadona bagi masyarakat sekitar juga turis yang mengunjungi Kabupaten Jepara. Kegiatan ini juga menjadi wujud syukur atas hasil bumi yang didapat selama 1 tahun. Tradisi larungan kepala kerbau dalam Pesta Lomban kembali memukau di Jepara pada Rabu pagi yang lalu. Diiringi oleh 200 kapal berbagai ukuran, iring-iringan menuju perayaan penuh warna ini memenuhi dermaga TPI Ujung Batu. Miniatur kapal Mini Pursen membawa sesaji berupa kepala kerbau dan ubo rampe yang menjadi fokus perhatian dalam ritual tersebut. Menurut catatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Pesta Lomban adalah festival dengan jumlah peminat terbanyak di daerah tersebut. Acara ini menjadi sorotan utama sebelum disusul oleh Festival Perang Obor Desa Tegal Sambi. Berdasarkan pantauan di lapangan, warga sudah memadati area sekitar TPI sejak pukul 5.30. Beberapa di antaranya bahkan telah bersiap di atas perahu untuk mengikuti kapal Forkopimda yang membawa sesaji untuk dilombakan. Larungan sesaji dilaksanakan di laut dengan jarak sekitar 20 mil dari daratan Jepara. Sebelumnya, sesaji tersebut diinapkan semalaman di TPI Ujung Batu sebelum dibawa naik ke atas kapal dan dilarung pada pagi hari sekitar pukul 7.30. Ini dalam rangka mau nonton ini Lomban tradisi ya. Tanggapannya ini tahun ini sepi sekali, siang nggak ada wayangnya. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya tradisi ini mudah-mudahan orang warga Jepara ya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari bala. Momen Idul Fitri menjadi sarana untuk dapat memperkuat sinergitas antara pimpinan, dosen, dan juga karyawan Universitas Semarang. Rektor USM Dr. Supari turut meminta kepada seluruh sivitas akademika untuk dapat menambah semangat dalam berkarya di USM. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT meminta kepada sivitas akademikanya untuk mengekspresikan rasa syukur dengan menambah semangat berkarya di USM. Hal itu diungkapkan Rektor dalam Halal Bihalal Keluarga Besar USM dan Yayasan Alumni Undip di Auditorium Isnyur Wijatmoko USM Kamis lalu. Sebagai bentuk syukur tadi, saya mengajak marilah kita ekspresikan dan tunjukkan rasa syukur kita itu dengan tambah semangat dalam berkarya di USM ini. Semangat dalam berkarya mengatur kembali hati dan pikiran kita tentang arah dan tujuan apakah masih on the track seperti niat-niat yang sebelumnya. Dan untuk terus meningkatkan kualitas kita masing-masing dan meningkatkan kualitas dari kontribusi kita terhadap cita-cita pencapaian unggul USM yang diamanahkan, yang dipercayakan kepada kita semua oleh masyarakat, oleh yayasan, badan penyelenggara Universitas Semarang kepada kita semuanya. Selanjutnya marilah kita awali menata hati dan semangat berkarya kita pada hari ini dengan nanti saling memaafkan. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan yayasan dan universitas yang juga dihadiri 633 undangan, terdiri atas dosen, tenaga pendidik, perwakilan mitra bank, pengurus Dema USM, Presiden BEM USM, dan perwakilan dari IKA USM, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Profesor Dr. Isyur Kesi Wijayanti SEMM, juga turut menyatakan terima kasih kepada para dosen dan sivitas akademika USM yang telah berjuang untuk mempertahankan kesinambungan Universitas Semarang. Yang saya banggakan, para karyawan, tendik, dosen, mahasiswa yang telah
berjuang untuk mempertahankan kesinambungan Universitas Semarang ini. Kami yakin Universitas Semarang ini bisa mempunyai kontribusi terhadap masyarakat yang lebih luas, karena pengakuan-pengakuan itu berkat kerja kita bersama. Pemirsa, usai libur Lebaran, Universitas Semarang menggelar Halal Bihalal bersama Sivitas USM. Kegiatan yang diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang ini turut dihadiri Rektor USM, Yayasan Alumni Undip, Wakil Rektor, Dekan, Senat Akademik, dosen, dan juga tendik dari berbagai fakultas. Kegiatan ini menjadi momen untuk bermaaf-maafan antara pimpinan dan sivitas akademik USM, sekaligus menjadi momen untuk bersinergi bersama dalam meningkatkan prestasi. Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko USM menjadi saksi dihelatnya momentum silaturahmi dan halal bihalal Sivitas USM tahun 2024. Kegiatan halal bihalal ini merupakan salah satu momen untuk saling bermaaf-maafan antara pimpinan yayasan, universitas, fakultas dengan dosen juga tendik yang ada di lingkungan Universitas Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, anggota Pembina Yayasan Alumni Undip, ada juga Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Rektor, Wakil Rektor, sejumlah dekan dan pejabat struktural di lingkungan USM. Kegiatan tersebut juga dihadiri 633 undangan, terdiri atas dosen, tendik, perwakilan mitra bank, pengurus Dema USM, Presiden BEM USM, dan perwakilan dari IKA USM. Secara bergantian, para dosen dan tendik juga berbaris untuk mengucapkan selamat Idul Fitri serta bermaaf-maafan. Momen ini menjadi kegiatan untuk kembali bekerja dengan bersyukur menjadi landasan dalam berkarya. Momen Idul Fitri dimanfaatkan oleh Sivitas via UB untuk memperkuat persatuan dalam membangun kemajuan fakultas abu-abu ini. Melalui momen silaturahmi yang digelar para dosen dan sivitas akademika lainnya, saling memaafkan dan membangun spirit baru dalam mengawal VIA menjadi fakultas berkelas internasional. Saat ini VIA sudah memiliki berbagai kemajuan yang membutuhkan komitmen bersama untuk melangkah lebih jauh dalam dunia global. Fakultas Ilmu Administrasi UB menggelar silaturahmi Idul Fitri bagi dosen tendik yang berlangsung di Aula VIA. Dalam kesempatan tersebut, Dekan VIA UB Profesor Andi Feftawijaya menjelaskan momen Idul Fitri sebagai momen untuk memperkuat persatuan seluruh komponen yang ada di VIA. Hal tersebut dikarenakan saat ini VIA sedang melangkah ke arah global. Baik, terima kasih. Jadi di momen yang penting ini, di hari Idul Fitri, kita jalin kebersamaan kita karena kita juga memang punya sikap pandangan yang berbeda-beda ya, tapi kita tetap satu. Kita di VIA, di UB ini kita adalah satu untuk kemajuan institusi kita. Jadi setelah masuk ke sini ya kita sama-sama adalah bajunya Universitas Brawijaya. Jadi kita bersama, apalagi di momen ini kita majukan institusi kita tercinta ini. Insya Allah kita firm semuanya ingin kita bersama-sama dan tidak ada perpecahan di antara kita dan lain-lain gitu ya. Alumni itu sangat penting ya. Jadi di momen yang sangat berbahagia ini saya berharap ya jaringan ini dikembangkan semaksimal mungkin karena alumni itulah sebenarnya yang membantu kita juga bagaimana mengangkat ya universitas ini ke jenjang nasional maupun internasional. Alumni kita sudah tersebar di level nasional bahkan juga internasional. Ini merupakan kendaraan untuk kita juga untuk sama-sama mengembangkan universitas lebih besar lagi. Nah, kita juga bidangnya kan bervariasi, apalagi banyak di alumni kita yang sudah menjadi tokoh-tokoh nasional. Nah, itulah yang bisa kita kembangkan ke depan ya. Ya, jadi kinerja VIA yang mengalami kenaikan yang signifikan, kita sebenarnya memperbaiki dari tata kelola kita ya, dari tata kelola
terutama tata kelola informasi, data, sumber informasi dan lain-lain. Sebenarnya kinerja kita itu dalam beberapa hal sudah baik gitu ya. Cuman informasi itu tidak terkelola dengan optimal. Nah, inilah yang kita benahi selama ini. Jadi bagaimana memaksimalkan pengelolaan itu sehingga kita bisa mendapatkan posisi kinerja yang tertinggi di beberapa hal. Ini sebenarnya yang kita lakukan. Jadi sebenarnya teman-teman kinerjanya ya sudah baik ya, cuman tidak terkelola itu data dan informasinya, itulah kuncinya di situ ya. Terima kasih ya. Dalam halal bihalal, silaturahmi ini juga dihadiri oleh para mantan dekan dan sesepuh VIA seperti Profesor Umar Nimran, mantan dekan Profesor Bambang, Profesor Sumartono, dan tokoh lainnya yang telah berkontribusi besar untuk kemajuan VIA UB. Dari Malang, Tim Liputan UB TV untuk QSM TV. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan kunjungan ke Indonesia sebelum ke Papua Nugini dan Kamboja. Meski proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan menjadi isu utama yang diangkat, ketegangan geopolitik dan rivalitas Tiongkok-AS juga mewarnai kunjungan ini. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Lawatan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ke Indonesia menjadi kesempatan kedua negara menunjukkan persamaan sikap mengenai perang Israel-Hamas. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Sementara Wang Yi mengkritik posisi Amerika Serikat yang dituduhnya sering menghalangi upaya mencapai gencatan senjata permanen di Gaza di Dewan Keamanan PBB. Both countries called for a ceasefire, and Retno Marsudi described Indonesia and China as having the same position on the issue as each other. And President Jokowi in turn expressed optimism that China would exert its influence to prevent a further escalation of conflict in the Middle East. Amerika Serikat akhirnya meloloskan pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2728 yang serukan gencatan senjata. Meski akhirnya juga mengatakan resolusi ini tak bersifat mengikat dan gencatan senjata tetap dikaitkan dengan pembebasan sandera oleh Hamas. Tak lama sebelum kunjungan Wang Yi ke Indonesia, lembaga riset yang bermarkas di Singapura, ICES Yusof Ishak Institute, menemukan bahwa Tiongkok kini menyalip Amerika Serikat sebagai mitra strategis pilihan di mayoritas warga negara-negara Asia Tenggara. Indonesia termasuk 7 di antara 10 negara ASEAN yang disurvei yang mayoritas warganya memilih Tiongkok bila diminta memilih antara Tiongkok dengan Amerika. About 73% of Indonesian strategic elites who were polled chose China versus only about 26% who chose the United States. And this is a big shift from previous years. I think last year the split was about 53% to China, 46% to the United States. Kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik di Gaza menjadi salah satu alasan utama di balik perkembangan ini. Muslim majority countries are even more supportive of China because China has in a way positioned itself as a good friend of the Arab and the Islamic countries, and it has supported really the establishment of an independent Palestinian state and has also criticized the US support for Israel. So in a way, China has been viewed as advocating the Palestinian cause, even though it is not willing to take on a very substantive role in the Middle East. Apa yang terjadi selepas perang Israel-Hamas masih menjadi tanda tanya. It's clear that as a country that has been long focused on issues related to Palestinian self-determination, Indonesia's foreign policy and perspectives toward regional partners has been shifted by the Israel-Hamas war. The question will just be how long-term this shift will play out, whether it's something that is sort of this moment or whether this is something more long-lasting. Analis mencatat pergeseran preferensi Indonesia ke Tiongkok dalam survei lebih dilandasi kekecewaan terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, bukan perbaikan citra Tiongkok secara organik. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa pecinta kopi di San Francisco Bay Area kini dapat merasakan nikmatnya kopi tubruk Indonesia sambil makan arem-arem. Kedai Kopiku menyajikan kopi dari petani Indonesia dengan pemanis gula aren dan pandan.
serta memperkenalkan Indonesia kepada warga AS setempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Kita berempat menangis bersama. Dan bertanya-tanya apakah ada harapan ya ke depannya. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku, kedai kopi yang menyajikan kopi Indonesia. Menurut Amanda Cinitra, salah satu pemiliknya, kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin kopi dari Indonesia. Jadi karena saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika, ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Membidik pangsa pasar pecinta kopi sejati yang mencari kopi spesial, Kopiku juga ingin mempromosikan Indonesia. Memakai biji kopi Beaneka, perusahaan pemanggangan kopi yang mereka dirikan sebelumnya, Kopiku hanya memakai kopi yang dibeli langsung dari petani di Indonesia. Jadi selain kopi, saya juga dan partner kita bertujuan untuk promosi budaya Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat travel di Indonesia. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Indonesia secara keseluruhan melalui kopi. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Jadi kita mau promosi gitu. This is cara orang Indonesia minum kopi. Simple, nggak perlu mesin, air, dan kopi jebur. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. Stephanie Lil, warga Amerika yang baru pertama mencoba kopi pandan, dibuat terkejut dengan rasanya. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has that warm vibe that you want. I'm not sure what flavor it is, but there's my tea right there. And it just has a warm feeling. It's good stuff. Kopi khas Indonesia lainnya adalah avocado coffee yang khusus dicari Feni Hartono di kedai kopi ini. I'm so proud as Indonesian. Bangga banget karena orang Amerika itu suka sekali minum kopi, dan kopi Indonesia sangat terkenal juga ya. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.